Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dongan Basar Visianto Manalu dari kelas 12 MIA 4 nomor absen 9, SMA Negeri 3 Depok. Saat ini saya akan mempresentasikan manfaat pembelajaran sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara guna memenuhi tugas sejarah Indonesia oleh guru kami, Ibu Dr. Anda Mayasaro dan Ibu Lina Herlina MPD. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata belajar sejarah? Mungkin ada teman-teman yang mengatakan, untuk apa pelajaran sejarah dan yang lain-lain. Tetapi sebenarnya pembelajaran sejarah ini penting, teman-teman, karena kita kembali mengingat masa lalu kita seperti apa. Tetapi orang yang belum mengenal terlalu dalam sejarah, kurang memaknai suatu sejarah. Oleh karena itu, untuk memahami sejarah, kita harus mengetahui pengertian sejarah tersebut. Barulah kita bisa mengetahui manfaat dari mempelajari sejarah. Pengertian sejarah. Pengertian sejarah dibedakan menjadi tiga, yaitu pengertian secara umum, secara etimologi, dan menurut para ahli. Yang pertama adalah secara umum. Pengertian sejarah secara umum adalah suatu asal-usul, kejadian, atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan pada masa itu. Peninggalan tersebutlah yang dikatakan sebagai sumber sejarah. Sejarah dalam bahasa Inggris adalah history. History sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni history yang memiliki arti apa yang diketahui karena penyelidikan. Pengetahuan yang dimaksud itu tentunya adalah pengetahuan mengenai berbagai kejadian. Dan dalam bahasa Indonesia, sejarah juga diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Singkatnya, secara umum, sejarah adalah asal-usul kejadian yang terjadi pada masa lampau yang dapat kita ketahui saat ini. Yang kedua, secara etimologis. Secara etimologis, sejarah adalah pohon kayu yang berasal dari sajaratun, dari kata sajaratun dari bahasa Arab. Pohon kayu yang dimaksud adalah suatu pengibaratan sejarah seperti pohon yang tumbuh dari bawah tanah, bercabang ke atas, bertumbuh menjadi dahan, daun, bunga, hingga nantinya akan berbuah. Dengan kata lain, sejarah ini adalah suatu runtutan peristiwa terjadinya sesuatu kejadian dari akar hingga berbagai kejadian, peristiwa, konsekuensi, dan rekam jejak lainnya yang tumbuh seiring berjalannya zaman di masa lalu. Selanjutnya adalah pengertian sejarah menurut para ahli. Para ahli pun mengatakan berbagai macam tentang sejarah. Berikut ini tokoh-tokoh terkenal yang mengatakan pengertiannya terhadap sejarah. Yang pertama adalah Herodotus. Herodotus memberikan pengertian sejarah adalah suatu kejadian mengenai kebangkitan, kehidupan, hingga kejatuhan tokoh, masyarakat, bahkan peradaban dalam kisah yang dijaga seakurat mungkin kebenarannya. Herodotus adalah bapak sejarah dunia yang mendapatkan gelar tersebut karena sebelumnya tidak pernah ada yang menulis kisah mengenai kejadian masa lampau sesistematis dan benar-benar jaga keakuratannya. Nah, selanjutnya adalah menurut Bapak Ruslan Abdul Ghani, ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan pada masa lampau. Penelitian tersebut disertai dengan kejadian-kejadian yang bertujuan untuk menilai secara kritis hasil penelitian tersebut untuk selanjutnya dijadikan pembendaharaan pedoman bagi penilaian dan ketentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan. Dan Bapak Ruslan Abdul Ghani ini menitik beratkan pada ilmu pengetahuan yang diteliti secara sistematis.
Selanjutnya adalah pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo, di mana Bapak Sartono ini mengatakan bahwa sejarah merupakan gambaran mengenai masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Hal yang disusun meliputi urutan kejadian fakta dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian dan pemahaman mengenai apa yang telah berlalu. Dan terakhir, tentu kita sudah mengetahui, sebagian dari kita mengetahui Bapak Muhammad Yamin. Dia mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang umumnya berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam masyarakat manusia pada masa lampau, yaitu susunan hasil penyelidikan, bahan-bahan tulisan, dan atau tanda-tanda yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian sejarah, tentu masih ada di benak kita mengapa kita harus mempelajari sejarah. Sejarah merupakan hal penting untuk kita pelajari karena dengan adanya sebuah sejarah, kita dapat mengetahui kebenaran peristiwa yang terjadi di masa lampau. Tanpa adanya sejarah, tentu kita tidak akan tahu hal apa yang terjadi di masa lalu. Misalnya saja pada Perang Dunia Kedua, Indonesia mengambil perannya masing-masing, sehingga saat ini kita ada di saat ini karena kejadian-kejadian di masa lalu. Seperti itu contohnya dan yang lain-lain. Dan selain itu, kita juga dapat menjadikan peristiwa di masa lalu sebagai pedoman di masa mendatang agar hal buruk di masa lalu tidak terulang kembali. Nah, contohnya misalnya seperti ini, penjajahan, Indonesia pada masa lalu. Itu merupakan kejadian masa lalu yang dapat dikatakan hal yang tidak baik, hal yang buruk. Sehingga, pada saat ini, setelah Indonesia merdeka, seharusnya kita menjadi hal itu menjadi acuan bagi kita agar, kita selalu bersatu dan agar suatu kejadian tersebut, penjajahan tersebut tidak terulang lagi, kita harus, menguatkan persatuan dan kesatuan dalam diri kita. Tetapi dalam mempelajari sejarah juga tidak berarti mengingat masa lalu yang lampau, yang hal-hal buruk saja, tetapi mengingat kembali pencapaian yang ada pada masa lalu, dan terus meningkatkannya lebih baik di masa yang mendatang. Nah, seperti yang dikatakan juga, tidak hanya hal buruk, bisa juga, sejarah itu mengandung hal yang baik, suatu perjuangan keberhasilan, misalnya proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan pencapaian Indonesia yang tergolong cukup besar dalam, kemerdekaan. Karena persatuan dan kesatuan sudah muncul di dalam melaksanakan proklamasi ini. Nah, ini harus kita pertahankan saat ini. Dalam diri kita harus kita tumbuhkan semangat dan terus meningkatkan rasa persatuan itu sehingga di kehidupan kita yang akan datang, kita tidak akan mengalami perpecahan kembali. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari sejarah. Setelah kita mengetahui mengapa dan pengertian-pengertian sejarah, kita dapat mengetahui manfaat mempelajari sejarah. Manfaat sejarah bisa dibagi menjadi dua, yaitu manfaat sejarah secara intrinsik dan manfaat sejarah secara ekstrinsik. Di mana secara intrinsik sejarah adalah satu, menjadi peristiwa di masa lalu, yang kedua, sejarah menjadi ilmu pengetahuan, yang ketiga, sejarah menjadi pernyataan pendapat, dan yang keempat, sejarah menjadi suatu profesi. Yang selanjutnya, manfaat secara intrinsiknya adalah sejarah sebagai edukatif, sejarah sebagai rekreatif, sejarah sebagai instruktif, dan terakhir inspiratif. Dan secara sederhananya, secara intrinsik dan ekstrinsik tersebut dapat disederhanakan menjadi 5, yaitu yang pertama adalah
sejarah menjadi peristiwa atau kejadian di masa lampau. Nah, sejarah bermanfaat untuk mengetahui dan mempelajari secara detail mengenai apa, siapa, kapan, di mana, berapa, dan mengapa sebuah peristiwa tersebut terjadi pada masa lalu. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu, dari peristiwa tersebut, hal tersebut dapat menambah wawasan bagi kita dan pengetahuan yang lebih dalam lagi untuk kita masing-masing. Dan yang kedua, sejarah menjadi sarana edukasi dan pembelajaran. Sejarah bermanfaat sebagai sebuah media pembelajaran di mana saja, khususnya di sekolah untuk sarana edukatif belajar siswa. Belajar sejarah juga berfungsi secara instruktif untuk membuktikan pemahaman tentang generalisasi dan konsep diri terhadap peristiwa tersebut. Di sini instruktif adalah teori. Jadi, sejarah ini secara teori dapat dibuktikan pemahamannya melalui generalisasi. Dan jika kita kembali, melihat poin pertama, menjadi peristiwa dan kejadian masa lampau, ini merupakan cakupan yang sangat luas. Karena itu, sejarah itu tidak hanya dimiliki oleh suatu negara saja, tetapi hampir seluruh negara memiliki sejarahnya masing-masing. Misalnya saja, peperangan dunia kedua tadi. Indonesia juga mengambil bagian dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi tidak hanya Indonesia, negara-negara lain juga mengambil perannya masing-masing. Itu membuktikan bahwa cakupan ini sangat luas. Cakupan sejarah ini sangat luas, tidak terjadi hanya di Indonesia, tetapi sejarah juga terjadi pada masa lampau, pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya, sejarah menjadi pedoman berbangsa dan bernegara. Poin yang ketiga ini lebih mengacu kepada pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Sejarah peristiwa di masa lalu bisa dijadikan pembelajaran, dimaknai setiap ilmunya, dan dijadikan pedoman bangsa. Dan juga segala hal yang telah terjadi pada masa lalu dapat dijadikan pandangan dan teladan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada saat ini. Dan poin keempat adalah sejarah menjadi sumber media inspiratif. Nah, peristiwa pada sejarah dapat dijadikan sebagai media inspiratif dalam memecahkan masalah. Masalah serta solusi yang terjadi di masa lampau bisa menjadi solusi di masa sekarang dan yang akan datang, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya saja jika kita melihat politik, dahulu politik Indonesia pernah mengalami politik bebas negeri, eh, politik luar negeri bebas aktif. Nah, pada saat ini, itu bisa menjadi inspirasi kita. Bila Indonesia kembali pada masa politik itu, apakah yang akan terjadi pada Indonesia saat ini? Nah, seperti itu juga dengan bidang-bidang lainnya. Dan yang terakhir adalah sejarah sebagai sarana rekreatif. Selain bermanfaat dalam ilmu pengetahuan, sejarah juga bermanfaat di dalam sarana rekreatif. Karena sejarah memiliki nilai tarik dan nilai jual jika dipelajari secara mendalam. Banyak wawasan yang bertambah jika mengunjungi tempat-tempat bersejarah, misalnya saja museum, candi. Dengan kita mengunjungi hal-hal tersebut, tempat-tempat tersebut, banyak wawasan kita bertambah. Dan dalam hiburan, sejarah juga menyajikan berbagai seni rupa. Dan oleh karena itu, dalam sarana rekreatif dan sarana hiburan ini, masing-masing dari kita dapat mengetahui manfaat sejarah secara lebih mendalam. Dan terakhir kesimpulan penjelasan dari saya adalah sebenarnya sejarah merupakan pembelajaran yang terjadi di masa lalu, baik hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang kurang baik yang terjadi di masa lalu. Tetapi itu semua adalah pembelajaran untuk menjadi acuan dan pedoman dalam menjalani masa depan yang lebih baik lagi. Dan terakhir sebelum saya menutup materi saya pada hari ini, saya mengutip satu kata dari Presiden Soekarno saat itu pada masa Orde Lama, yaitu jas merah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah.
mau menjadi apapun kita di masa depan nanti, mau berhasil atau tidaknya kita di masa depan nanti, itu ditentukan oleh sekarang. Bagaimana kita dapat mengetahui asal-usul kita, dari mana kita berasal, dan apa yang terjadi di masa lalu, itu dapat menentukan masa depan kita yang lebih baik lagi. Jadi, sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan selamat pagi.